Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eko, silakan disiapkan teman-teman. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berani mulai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Kak Iwan akan absen dulu. Yang Kak Iwan panggil namanya, silakan yang nyaut bilang hadir atau hadiroh. Kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan bilang hadiroh. Oke. Afifah Dinda Khairunisa, Ainaya Sabila, Alifa Karima, Andi Naira Paramita, Anwar Fatoni, Wahyu Nur Imam. Anak saleh. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ya teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa pelajaran kita hari ini? Hadis. Oke, Al-Quran hadis. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan tanyakan, ya. Dalam Al-Quran, ya, ayat, kalau kalian baca tuh ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat, bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman selalu digandingkan dengan wa amilus sholihat, selalu mengerjakan amal-amal soleh. Coba sekarang siapa yang tahu apa itu amal soleh? Siapa yang tahu? Apa itu amal soleh? Apa?
memberikan orang yang membutuhkan, itu contohnya. Pengertiannya, perbuatan yang baik, boleh. Apalagi, siapa yang tahu amal soleh itu apa? Sudah batul tapi belum sempurna. Oke? Siapa yang tahu? Nggak masalah. Kalian berpendapat kalau salah nggak masalah. Ya, daripada kalian diem saja. Ayo, siapa bisa? Bisa? Dapat pahala itu balasannya kalau kita beramal soleh. Jadi amal soleh itu adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi yang melakukannya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang amal soleh. Dan amal soleh ini amal soleh yang spesial. Kenapa? Yang akan kita pelajari adalah amal soleh yang ketika kita sudah meninggal pahalanya masih mengalir. Seperti apa? Orang sudah tidak bekerja tapi masih dapat gaji. Enak nggak? Enak nggak? Pada kali ini Pak Iwan akan menggunakan PPT. Apa itu PPT? Ya, PowerPoint. Oke, nanti slide-nya bisa kalian lihat di papan tulis. Kalian tolong perhatikan. Bisa? Bisa? Anak soleh? Siap. Duduknya yang tegak, jangan mogok-mogok. Oke, baik. Nah, perhatikan ke papan tulis. Nah, Pak Iwan buka slide-nya dulu. Nah. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, baik. Nah, tolong perhatikan tepat. Hari ini kita akan belajar tentang amal soleh. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ya, siswa atau kalian mampu memahami arti dan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Jadi amal soleh itu banyak, tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah amal soleh yang pahalanya walaupun orang tua meninggal dunia kita tetap menerima pahala. Yang kedua, ya, tujuan pembelajarannya siswa terampil. Maksudnya apa? Kalian dapat menghafal tentang hadis amal soleh. Yang ketiga, ya, kalian terampil mengkomunikasikan. Maksudnya apa? Kalian selain hafal bisa juga Pak mengamalkan tentang apa? Hadis amal soleh ini. Jadi maksudnya bukan sekedar ngomong doangan, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ya, ini hadisnya. Kita baca. Pak Iwan dulu baru kalian ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bihi aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Perhatikan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam yaitu manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ya, sekarang kita slide kedua. Nah, isi kandungan hadis. Ya, biasanya isi kandungan itu apa sih maksud hadis tersebut? Pertama, perhatikan, kita akan mengenal apa sih amal soleh. Ya, kita kan sering ada amal soleh. Amal soleh apa sih amal soleh? Nah, amal soleh adalah segala macam perbuatan yang bermanfaat. Ingat, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, kira-kira banyak nggak amal soleh? Coba, siapa yang bisa memberi contoh? Amal soleh. Ya, Eza? Hah? Beribadah. Boleh, apa lagi? Siapa yang tahu? Ya? Berdoa, amal soleh. Amal soleh juga karena bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang. Apalagi? Siapa yang tahu? Ya, Fani? Berbakti sama orang tua. Apalagi? Ya? Contohnya? Bersedekah. Apalagi? Nah, kalau memungut duri dari jalan termasuk amal soleh nggak? Ya. Senyum sama teman termasuk amal soleh nggak? Termasuk amal soleh. Ya, termasuk amal soleh. Nah, tapi dari sebuah amal soleh ini kita akan mempelajari 3 amal soleh yang Baywan disebutkan, walaupun orang yang telah meninggal dunia tapi pahalanya tetap mengalir. Oke, lihat sini, lihat isi kandungan lihat. Nah, keistimewaan 3 amal soleh yang nilai pahalanya akan terus-menerus mengalir meskipun orang yang beramal soleh itu telah meninggal dunia. Wah, enak sekali. Tadi Pak bilang kayak orang sudah nggak kerja tapi masih dapat menerima gaji. Enak loh. Enak. Ya. Nah, terus tetapi yang amal yang ia tanamkan suatu diri tetap akan mendapat dia nikmati pahalanya di dalam kubur sebagai bekal untuk masuk surga. Ya. Orangnya sudah 100 tahun meninggal tapi pahalanya masih ngalir. Contohnya Pak, para ulama-ulama, guru-guru kita. Ya, nah, apa 3 amal soleh? Itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuk kedua orang tua. Nah, apa saja dan bagaimana dan apa pengertiannya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, lihat sini. Pertama, sedekah jariah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah harta atau non-harta. Maksudnya harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Apa non harta? Kalau harta itu ketahuan, materi, uang. Kalau non harta apa? Bisa tenaga, bisa pemikiran, bisa ide. Itu yang non tenaga. Sedangkan jariah ada artinya adalah mengalir. Jariah itu bahasa Arab, jaro yajri, ajri artinya mengalir. Nah, jadi sedekah jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Ini lihat nih gambarnya nggak bagi apa nih orang ini? Lagi. Nah, beramal di mana nih? Nah, beramal di masjid. Contohnya apa?
infak di masjid untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah, untuk pembangunan madrasah. Maksudnya apa? Selama tempat itu dibangun dan dipakai orang untuk beribadah atau berbuat baik, maka selama itu pula ya pahala tempat itu akan mengalir orang kepada orang yang menyumbang pada tempat tersebut. Ya makanya mohon maaf, kita itu kalau ada orang bangun masjid biasanya apa? Biasanya sama semangat. Kenapa? Dia tahu pahalanya akan terus mengalir. Oke, lanjut. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Coba lihat, ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan dan mengajarkan pula. Contoh nih, Pak Iwan sekarang nih mengajarkan ilmu pada kalian. Nanti kalian sudah besar apa? Mengajarkan lagi kepada orang lain, kepada anak, terus kalian mengamalkannya. Selama itu ilmunya dipakai oleh orang banyak, selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada Pak Iwan, walaupun Pak Iwan nanti sudah meninggal. Misalkan Pak Iwan pernah ngajarin azan, ayo Zam, alif, ba, ta, sa. Akhirnya Pak, dengan Pak Iwan azankan, azan bisa Pak baca Al-Quran, bisa menjadi imam sholat di masjid. Ya, maka walaupun dia karena Pak Iwan azam bisa ngajarin orang lain, maka Pak Iwan mendapat pahala. Dan pahalanya akan tetap mengalir walaupun Pak Iwan telah meninggal. Yang ketiga, lihat nih, ini ada Pak Ustadz lagi ngajar, yang batasan ya seperti itu. Yang ketiga, nah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ingat, perhatikan nih, anak adalah investasi atau tabungan terbaik bagi orang tua. Harta investasi, iya. Tapi apa? Investasi tabungan terbaik bagi orang tua adalah anak. Mohon maaf, hello, anak soleh. Siap. Berapa banyak dari hadis-hadis Nabi orang tua yang sudah mau masuk surga sejengkal lagi, kata anaknya, ya Allah, tahan mereka. Kata Allah kaget, kenapa? Mereka orang tua saya hanya sibuk dengan ibadah mereka sendiri tanpa ngurusin saya. Saya mabok, mereka diamin saja. Saya nggak menutup aurat, mereka diamin saja. Sekarang saya nuntut ya Allah. Saya nggak mau, nggak ikhlas kalau mereka masuk surga sedang saya masih beranak. Kata anaknya. Allah tanya, Fulana, betul apa yang diomongkan orang tuamu? Betul ya Allah. Kalau begitu, kamu masuk neraka kepada anak. Padahal pasti jengkal lagi orang tua mau masuk surga. Makanya apa? Beruntunglah bagi orang tua yang mempunyai anak-anak soleh. Berapa banyak kisah-kisah dalam hadis ya, orang tuanya yang tadinya ada di neraka pindah ke dalam surga. Ya Allah, kata orang tuanya, saya kan tadinya di neraka, kenapa saya di surga? Mau tahu? Anakmu selalu mendoakanmu. Itulah istilahnya ya, pentingnya atau beruntungnya kalau kita nanti punya anak-anak yang soleh. Ya, anak-anak yang soleh akan dapat menyelamatkan orang tua. Baik, oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sekarang kalau bisa Pak Iwan minta keluarkan bukunya, ya, keluarkan bukunya, ya, keluarkan bukunya. Keluarkan buku hadisnya, ya, buka halaman 73, silakan. Ya, buka bukunya, ya, buka halaman 73. Sudah? Sudah?
Nah, sekarang silakan kalian baca ya dari halaman 73 sampai halaman 77. Silakan baca. Nah, silakan baca. Nanti kalau tidak ada atau ada kata-kata atau kalimat yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan kepada Pak Dewa. Oke, silakan baca semuanya. Silakan baca semuanya. Ya, silakan. Ya, dari halaman 73 sampai 70 tuh. Silakan baca semuanya dulu dalam hati. Ya. Bukunya mana? Oke, silakan baca. Kalau ada sesuatu yang belum paham, ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kira-kira apa kesimpulan dari materi hadis tentang amal soleh ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Jangan takut salah. Saya selalu ngomong jangan takut salah. Kalau salah, kita benarkan bareng. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan? Ayo. Dari hadis tentang amal soleh ini. Pakai? Ya. Kego? Apa kesimpulannya? Ya. Jadi sebetulnya ya ini pengamalannya sangat luas sekali. Ya, jadi contoh lagi nih anak soleh. Ya, kalian sebagai anak harus selalu berbakti kepada orang tua, harus sayang kepada orang tua. Ya. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau kalian tidak mau tanya, saya tanya. Kira-kira kalau kita ya mengasih kepada pengemis itu termasuk sedekah jariah bukan? Tidak. Kalau kita ada pengemis yang minta-minta, kemudian kita kasih pengemisnya, itu termasuk sedekah jariah bukan? Termasuk sedekah jariah bukan? Bukan. Kenapa? Lihat nih, ya. Kenapa? Kalau kita memberi pengemis, ya, itu sekedar sedekah doangan, bukan
menjadi sedekah jariah. Kenapa? Kondisinya itu ya tidak apa? Ya, kita bersedekah kepada pengemis karena nanti ketika bersedekah sama pengemis ya, karena untuk dia pribadi. Maksudnya sedekah jariah ini memberikan kepada tempat-tempat yang digunakan untuk ya berbuat baik. Ya, bersedekah kepada masjid, majlis taklim. Jadi kalau bersedekah sama pengemis itu nggak termasuk. Ya. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba kalian kerjakan latihannya. Lihat sini. Oke, silakan buka halaman 79. Sudah? 79 sampai halaman 81. Silakan kalian kerjakan latihannya. Oke, itu pertama tulislah arti ya. Terus halaman 80 tuh yang hadis kalian ya urutkan hadisnya. Oke, persilakan kerjakan. Ayo, silakan kerjakan. Yang paling bawah kan Ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini kalian cari artinya. Ya. Cari artinya. Terus yang di sini kalian tulis hadisnya. Di sini kan belum urutannya, kalian tulis, urutkan. Oke, persilakan. Ya? Hah? Tulis sebentar. Oh ya udah, yang itu di buku tulis saja. Boleh, langsung di sini. Yang di tempat lain lah, di buku lain juga nggak masalah. Oke, baik. Ya, kalau sudah selesai, rapikan bukunya. Ya, ya, rapikan bukunya. Oke, sudah. Oke, duduk yang rapi. Oke, baik. Kalau begitu, bagi waktunya sekali lagi, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis tentang amal soleh ini? Siapa yang tahu? Ayo, di sini ada sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Terserah kalian. Apa yang dapat kalian ambil atau simpulkan dari hadis tentang amal soleh ini? Ya, ayo, siapa yang mau ngasih komentarnya? Ayo, ayo, ada?
Tidak ada? Tapi sudah paham belum? Oke, coba saya tanya. Ya. Ada berapa sebutkan 3 amal soleh yang walaupun orang yang mengerjakannya sudah meninggal, tapi pahalanya tetap ngalir. Coba bisa? Oh, dari dulu nih, siapa dulu lah. Oke. Oke. Oke, Azam, apa? Bersedekah untuk membangun masjid. Enggak, 3 jenisnya. Oke, gitu. Terus? Oke, bisa. Lanjut. Siapa yang bisa memberikan contoh dari sedekah jariah? Azam. Bersedekah untuk membangun masjid dan jembatan. Oke, apa lagi? Siapa bisa? Untuk membangun madrasah. Oke, baik. Nah, sekarang sedekah itu kan ada yang materi sama non materi. Siapa yang bisa memberi contoh? Ya, contoh yang non materi itu apa sedekahnya? Bagaimana? Selain kamu. Ayo, siapa bisa? Nah, bersedekah yang non materi. Bersedekah apa tuh? Terima? Ayo, siapa? Eza, contohnya apa? Boleh pakai materi sama non materi. Kalau materi kan bisa uang. Kalau non materi apa? Uang. Ya, bisa dengan tenaga dan pikiran. Oke, baik, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, saya harap ya, tolong bukunya dipelajari, hadisnya hafalkan. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat lebih menghayati dan memperdalam tentang hadis tersebut. Dan semoga hadis tersebut dapat kita rasakan, dapat kita amalkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, lewat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.